latihan tinju. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel ipedia.id. Kali ini kita akan membahas sebuah video yang dirilis Sekretariat Presiden pada Jumat 13 April 2021. Video itu mempertontonkan sepintas aksi Presiden Jokowi mengangkat barbel seberat 60 kg. Momen tersebut tentu bukan ajang pertunjukan kekuatan sang presiden, melainkan momen pembagian bonus sekaligus temu kangen presiden dengan para atlet Indonesia yang berlaga di Olimpiade Tokyo. Nurul Akmal sebagai atlet angkat besi turut hadir dalam acara tersebut. Ia berhasil mengamankan posisi 5 besar cabang angkat besi kelas 87 kg putri di Olimpiade Tokyo tahun 2020. Perempuan berdarah Aceh itu tercatat mampu mengangkat beban hingga 256 kg. Wow, tentu keberhasilan ini tidak bisa diraih oleh sembarangan orang tanpa latihan dan penguasaan teknik-teknik khusus. Untuk diketahui, seorang atlet mampu mengangkat beban seberat itu karena menguasai kombinasi dari kekuatan, fleksibilitas, konsentrasi, disiplin, atletis, fitness, teknik, dan mental. Meski demikian, dalam cuplikan video tersebut, Presiden Jokowi tampak mencoba untuk mengangkat barbel seberat 60 kg tersebut. Video tersebut memang tidak menunjukkan berhasil atau tidaknya Presiden mengangkat beban seberat itu. Rupanya, aksi ini hanyalah akal-akalan Pak Jokowi saja. Namun, bagaimana jika Presiden tetap memaksa untuk mengangkat barbel seberat 60 kg itu? Apa yang bakal terjadi? Sebelum membahas pertanyaan ini, terlebih dahulu marilah kita simak fakta-fakta seputar olahraga angkat besi. Pertama, risiko cederanya tinggi. Angkat besi merupakan olahraga yang dimainkan dengan power yang besar dan kecepatan teknik untuk mengendalikan beban. Olahraga ini memiliki risiko cedera yang sangat besar apabila dilakukan tidak serius atau oleh orang yang tidak profesional. Atlet angkat besi dianggap rentan mengalami cedera bidai tulang kering. Bidai tulang kering merupakan istilah medis dari medial tibial stress syndrome, yaitu penyakit yang menyebabkan rasa nyeri pada tulang kering atau tulang tibia. Cedera ini menyebabkan tulang kering dan jaringan ikat yang melekatkan otot pada tulang mengalami tekanan berulang-ulang sehingga jaringan tungkai bawah menjadi rusak. Gejala bidai tulang kering biasanya muncul pada saat atau setelah melakukan gerakan fisik. Gejala tersebut berupa nyeri di bagian dalam tulang kering, nyeri pada kedua tulang kering, pembegakan pada tungkai bawah, serta nyeri yang bertambah parah saat menaiki tangga. Jika dibiarkan tanpa penanganan, gejala cedera bidai tulang kering bisa bertambah buruk dan berdampak negatif pada kesehatan. Karena itu, latihan angkat besi harus memperhatikan faktor kondisi fisik atlet. Komponen kondisi fisik yang mempengaruhi kemampuan angkat atlet diantaranya kekuatan, daya ledak, kecepatan, dan kelenturan. Di samping itu, pengaruh lainnya adalah pengaruh latihan squat, usia atlet, berat badan atlet, serta jenis kelamin. Keberhasilan seorang atlet angkat besi ditentukan oleh 2 teknik dasar yang harus dikuasai. Di dalam angkat besi ada 2 teknik mengangkat barbel, yaitu pertama, teknik snatch. Dalam teknik ini, tangan memegang barbel selebar 80 hingga 1000 cm. Kemudian barbel ditarik ke atas kepala dalam satu gerakan langsung bersamaan dengan gerakan tubuh dalam kondisi posisi jongkok dan lengan menyangga barbel dengan posisi kedua siku lurus. Dengan kata lain, teknik angkatan snatch adalah beban yang diangkat langsung dari lantai ke atas kepala. Angkatan snatch ini dilakukan langsung tanpa jeda. Jenis angkatan snatch adalah jenis angkatan yang dalam pelaksanaan cepat atau langsung dan memiliki 2 model dalam pelaksanaannya. Kedua, teknik clean and jerk yaitu 2 macam gerakan yang dilakukan berurutan dan dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Gerakan clean adalah teknik mengangkat barbel ke atas pundak dengan awalan tubuh dalam posisi jongkok, kemudian secara perlahan berubah ke posisi berdiri menggunakan bantuan dorongan kaki. Dilanjutkan dengan angkatan jerk, yaitu menekuk lutut sedikit sambil mengangkat barbel ke atas. Bersamaan saat mengangkat itu, kaki kanan atau kaki terkuat berada di depan dengan posisi tangan lurus menyangga barbel di atas kepala. Ketiga, sistem pertandingan. Saat namanya dipanggil, masing-masing atlet boleh menentukan berat beban yang akan diangkatnya pada sesi percobaan pertama. Selanjutnya, penambahan beban untuk pengangkatan kedua dan ketiga minimal 2,5 kg. Tidak boleh ada penurunan berat badan di masing-masing sesi percobaan. Di Olimpiade Tokyo 2020, masing-masing atlet harus melakukan pengangkatan dalam waktu 1 menit setelah namanya dipanggil. Selanjutnya, atlet diberi waktu 2 menit untuk istirahat dan melakukan pengangkatan kedua. Begitu juga dengan yang ketiga.
Jika pengangkatan tidak berhasil atau dianggap tidak valid, wasit menekan tombol merah. Sementara itu, tombol putih akan ditekan wasit ketika pengangkatan dianggap valid. Apabila barbel dijatuhkan sebelum ada sinyal perintah dari wasit, leadver dianggap gagal. Perolehan nilai ditentukan oleh penjumlahan antara beban tertinggi yang mampu diangkat di sesi snatch dan clean and jerk. Atlet dengan berat gabungan tertinggi yang akan keluar sebagai juara. Ketika terjadi nilai seri, atlet yang mencapai total berat lebih dulu dalam waktu paling singkat yang akan menjadi pemenang. Kembali ke Presiden Jokowi. Mengingat beratnya latihan dan persyaratan angkat besi, cuplikan sepintas dalam video angkat besi itu hampir pasti tidak dilakukan oleh Jokowi. Alasan yang pertama, barbel yang diangkat oleh Nurul kelasnya 87 kg ke atas. Itu artinya, secara persyaratan Pak Jokowi dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi kualifikasi kelas dalam angkat besi. Apalagi Presiden Joko Widodo mengaku berat badannya sempat turun 3 kg lantaran memikirkan pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu Partai Gelora di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 20 Juli 2020 lalu. Alasan kedua, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, olahraga ini memiliki risiko cedera yang tinggi. Karena itu, Presiden Jokowi tentu tidak akan diizinkan untuk mengangkat beban seberat itu oleh tim dokternya. Kalau terjadi apa-apa sama Presiden, tentu sangat merugikan bangsa dan negara, apalagi kita sedang dipusingkan dengan penanganan pandemi COVID-19. Jadi, jika memang Pak Jokowi mau coba, mungkin bisa mencoba dengan barbel yang lebih ringan saja. Barbel 1 kg saja mungkin cocok sama Pak Jokowi. Maklumlah, Presiden kita ini badannya tidak naik-naik sejak dulu sampai sekarang. Saat ini saya berada di Istana Bogor, dan biasanya kalau pas waktu luang, saya latihan panahan, kemudian jogging, dan hari ini saya akan memulai latihan tinju. Ini Pak Abed, pelatih tinju saya dari Pertina Bogor, Pak Abed ya. Iya. Main tinju itu berat, cepat capek dan memerlukan sebuah ketahanan fisik yang tinggi sekali. Seru, dan saya akan terus berlatih tinju dengan Pak Abed, pelatih saya. Ya, kalau latih tinju Bapak cukup cepat, cukup bisa. Semua gerakan gampang di... Ya, karena pelatihnya sangat bagus. Kasih Pak Abed, kasih. Yang jadi partner latihan tinju saya sore hari ini ajudan, namanya Teddy, masih muda, dan ya coba kita lihat nanti.